Pernah nggak kamu ngerasa kalau hari Senin itu punya aura yang beda sendiri? Alarm di hari Senin pagi bunyinya kedengaran lebih nyaring, gravitasi di kasur rasanya 10 kali lebih kuat, dan bahkan kopi yang kamu minum pun rasanya nggak seefektif biasanya. Ada sebuah survei unik yang bilang kalau rata-rata orang di dunia nggak benar-benar tersenyum di hari Senin sampai jam 11 siang. Kedengarannya lucu, tapi ini nyata. I Hate Monday bukan cuma sekadar tulisan di kaos atau meme di internet, tapi sudah jadi budaya kolektif manusia modern. Tapi pernah nggak sih kamu mikir secara ilmiah, kenapa dari 7 hari dalam seminggu, Senin yang selalu jadi kambing hitam? Kenapa nggak Selasa atau Rabu yang secara posisi sebenarnya lebih jauh dari hari libur? Alasan pertama yang paling masuk akal adalah fenomena yang disebut social jet lag. Bayangin tubuh kamu punya jam internal yang sangat disiplin. Dari Senin sampai Jumat, kamu bangun jam 6 pagi, mandi, dan sarapan. Tapi pas Sabtu dan Minggu, jam itu kamu rusak sendiri. Kamu tidur lebih malam dan bangun lebih siang. Nah, pas Senin pagi tiba, tubuh kamu sebenarnya lagi ngalamin jet lag, meskipun kamu nggak pergi kemana-mana. Otak kamu masih ada di zona waktu hari Minggu yang santai, tapi dipaksa bangun 2 jam lebih awal buat masuk ke zona waktu kerja. Transisi mendadak ini bikin hormon kortisol atau hormon stres kamu melonjak drastis sebelum kamu bahkan menginjakkan kaki di kantor. Jadi, rasa berat itu bukan cuma di pikiran, tapi emang fisik kamu lagi protes karena jadwal biologisnya diacak-acak. Selain soal jam biologis, ada faktor psikologis yang namanya kehilangan otonomi. Selama 2 hari di akhir pekan, kamu adalah bos bagi dirimu sendiri. Kamu bebas milih mau makan apa, mau bangun jam berapa, atau mau main sama siapa. Tapi begitu Senin datang, kendali itu direnggut kembali. Kamu harus ikut aturan perusahaan, dengerin perintah atasan, dan terjebak dalam rutinitas yang kaku. Rasa terjajah secara mendadak inilah yang bikin Senin terasa begitu menyesakan. Manusia secara alami benci kalau kebebasannya diambil. Dan Senin adalah simbol dari hilangnya kebebasan mingguan kita. Faktor berikutnya adalah beban kognitif yang menumpuk. Kita seringkali punya kebiasaan buruk, menunda pekerjaan berat di hari Jumat dan bilang, dikerjain Senin aja pas pikiran masih seger. Padahal itu adalah jebakan maut buat diri sendiri. Pas Senin pagi, bukannya dapat awal yang baru, kamu malah disambut sama tumpukan dosa-dosa pekerjaan dari minggu lalu. Belum lagi email yang masuk selama akhir pekan dan rapat-rapat koordinasi yang biasanya numpuk di awal minggu. Otak kita langsung ngerasa overwhelmed atau kewalahan sebelum hari benar-benar dimulai. Senin jadi terasa berat bukan karena harinya itu sendiri, tapi karena kita yang numpukin beban di sana. Lalu ada juga aspek evolusi yang menarik. Manusia purba dulu hidup dalam kelompok kecil yang saling melindungi. Senin dalam konteks modern adalah saat di mana kita harus keluar dari gua yang aman untuk menghadapi dunia luar yang penuh tekanan. Kita harus membuktikan kompetensi kita lagi, bersaing lagi, dan berinteraksi sama banyak orang yang mungkin gak semuanya kita suka. Rasa cemas ini sebenarnya adalah insting bertahan hidup yang masih terbawa sampai sekarang. Kita takut kalau di minggu yang baru ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik di lingkungan kerja kita. Terus, apa yang bisa kita lakuin biar Senin nggak berasa kayak beban hidup yang tak tertahankan? Pertama, coba perbaiki pola social jet lag tadi. Saya tahu, tidur siang di hari Minggu itu enak banget, tapi jangan sampai bablas. Usahakan jam bangun kamu di hari Minggu nggak beda jauh sama jam bangun di hari Senin. Dengan begitu, tubuh kamu nggak kaget pas alarm Senin pagi bunyi. Konsistensi adalah kunci supaya mesin tubuh kamu nggak mogok pas mau dinyalain lagi. Kedua, cobalah pemanasan di hari Minggu malam. Bukan buat kerja ya, tapi buat persiapan teknis. Siapin baju yang mau dipakai, bekal yang mau dibawa, atau daftar tugas sederhana. Hal-hal kecil yang sudah beres ini bakal ngurangin jumlah keputusan yang harus kamu ambil di Senin pagi yang sibuk. Semakin sedikit keputusan yang harus kamu buat pas baru bangun tidur, semakin sedikit energi otak yang terbuang sia-sia. Terakhir, cobalah buat Senin yang menyenangkan. Jangan kasih beban berat ke diri sendiri di awal minggu. Kalau bisa, jangan bikin janji temu yang sangat berat atau presentasi besar di Senin pagi. Jadikan hari Senin sebagai hari transisi yang lembut. Kasih hadiah kecil buat diri sendiri. Misalnya beli kopi favorit cuma di hari Senin, atau dengerin playlist lagu yang paling bikin kamu semangat selama perjalanan berangkat kerja. Intinya, Senin itu cuma sebuah hari, sama kayak Selasa atau Rabu. Dia nggak punya kekuatan buat bikin hidup kamu menderita, kecuali kalau kamu yang izinin. Berhenti ngomong, Senin lagi, dan coba ganti perspektifnya jadi, Senin adalah kesempatan buat riset dan mulai lagi. Karena mau kita suka atau enggak,
Senin bakal selalu datang setiap minggu. Jadi daripada kita musuhin, mending kita ajak damai kan? Yuk, tarik napas dalam-dalam. Senin besok nggak bakal seburuk yang kamu bayangin kok. Kalau kamu sudah siap menghadapinya dengan senyum yang dipaksain sedikit, sampai akhirnya jadi senyum beneran.